Istri saya pesan kalau ini dijual ditambang, ibahnya kan tanah itu banjirnya itu, itu melanda kemana-mana gitu. Yang bawah itu tanah majukan semua itu. Akan ada efek Ada bencana, efek, ya bencana, gitu ya. Karena banjir ya. Terus? Ya, terus itu kan saya ya sudah ikut istri lah. Dia pergi balik lagi ke luar ke Taiwan, ya saya itu ya sudah tidak ada niat jual ya kan imbahnya kan susah, ada banjir kan itu. Terus itu tiba-tiba itu ada orang bilang tanah kamu kena sudah dikeruk apa? Tanya kalau 40 itu untuk warga desa nggak hanya sedikit ya, tapi untuk kota itu luas. Itu kalau itu diambil untuk uruk di yayasan atau masjid atau apa kan tidak apa-apa. Itu kan dijual, Pak. Uruk itu dijual. Karena hasil tambangnya itu berupa uruk itu ya, kan. Uruk ya batu. Ya batu. Tapi kan dijual kalau dikasih yayasan sosial kan tidak apa-apa memang itu. Tapi ini kan itu dicarikan bisnis uang. Gitu ya. Bisnis itu. Kalau di total Bismillahirrahmanirrahim, kita awali dengan menikmati kopi. Mau gak Pak Suyani kopinya? Bismillah. Pripun Pak rasane kopi nih? Mantap. Jenengan mau ngomong mantap kok rada ragu. Jangan terpaksa Pak minum kopi mantap ini. Pahit tapi semoga yang pahit bukan kehidupan kita. Pak Suyani agak maju Pak biar bisa terdengar jelas oleh saya ya. Beberapa waktu lalu dunia maya ini dihebohkan oleh warga Sumberagung yang tanahnya terserobot. Ada dugaan kuat tanahnya itu diserobot pengusaha tambang yang tidak pernah ada informasi sebelumnya, tiba-tiba terkeruk. Itu galian C begitu ya. Dan itu dialami oleh Pak Suyani. Hari ini hadir di depan kita Pak Suyani. Sehat Pak Suyani ya? Ya, siap. Ya. Pak Suyani ini aktivitas sehari-hari sebagai apa Pak? Petani. Petani. Ya, swasta lah. Swasta ya. Petani apa buruh tani Pak? Petani. Petani berarti punya lahan. Iya. Punya sawah. Orang kaya dong? Bukan. Kalau kaya nggak kerja lah. Kalau kaya nggak kerja ya. Kalau masih petani berarti masih nggak kerja. Berjuang untuk hidup gitu ya Pak ya. Iya. Kalau keselak begini ada yang ngerasani. Bukan, kadang tergesa-gesa. Tergesa-gesa ya Pak ya. Iya. Banyak masyarakat yang ingin bertanya sebenarnya ceritanya bagaimana itu Pak Suyani kok? Ya inilah ceritanya itu kan sebelum hari raya itu kan ada orang sebelumnya kan sudah lama itu sebelahnya ditambang digali, memang itu kan sudah dibeli punyanya Pak Slamet Kaji, itu sudah dibeli langsung ditambang. Itu ada batasnya dulu sama punya dibeli saya. Oleh siapa? Beli tambang. Oh, pengusaha tambangnya itu beli tanahnya Pak Slamet. Pak Slamet. Itu saya ada perbatasan dengan jenengan. Dulu ya ada perbatasan tidak diambil. Terus saya di ladang sama istri saya pulang dari luar, terus sana tuh sama saya. Oh itu jangan dijual, nanti imbahnya kalau dijual banjirnya tuh pulang di mana-mana itu. Tapi tanah longsor, kamu punya uang hanya sekejap gitu. Oh pernah ada niatan dari pengusaha itu untuk beli tanah jenengan itu? Bukan
Enggak tahu itu, enggak ada informasi beli ya. Enggak ada informasi beli. Itu cuma istri saya pesan kalau ini dijual, ditambang, ibahnya kan tanah itu banjirnya itu. Itu malah ada kemana-mana gitu, yang bawah itu tanah majukan semua itu. Akan ada efek ada bencana, efek, ya bencana gitu ya. Bencana banjir ya. Terus? Ya, terus itu kan saya ya sudah ikut istri lah. Dia pergi balik lagi ke luar ke Taiwan, ya saya itu ya sudah tidak ada niat jual ya, kan imbahnya kan susah, ada banjir kan itu. Terus itu tiba-tiba itu ada orang bilang tanah kamu kena sudah dikeruk habis. Terus saya tidak percaya, tidak ada informasi, tidak ada ya. Saya itu pagi-pagi ke sana. Informasi yang dari orang-orang itu kapan itu, Pak? Sebelum hari puasa mungkin tanggal 20-an mungkin. Oh, puasa, kurang lebih ya. tanggal 20-an ya. Puasa tahun 2025 ini ya. Ya. Terus saya tidak percaya, saya pagi mau kerja saya tengok dulu ke lokasi. Ya. Itu saya lihat sudah habis. Nah, kalau sudah habis saya balik, terus itu saya ponakan saya siang itu saya cari itu yang jaga. Habis itu. Gimana maksudnya, Pak? Habis dikeruk. Oh, dikeruk. Iya, sudah ditambang, sudah habis lah. Padahal ketinggian itu kurang lebih 15 meter lah tingginya itu. Tingginya tanah itu dari? Iya, dari itu kan gunung. Oh, 15 meter. Ada 15 meter. Sekarang lebih dari pedalamannya malah lebih. Dari jalan itu lebih dalam lagi. Itu apa nggak ada batasnya, Pak, kok? Penambang kok tiba-tiba ada, dulu sudah tidak ditambang. Memang dulu sudah ada batas itu tidak ditambang. Tidak tahu tiba-tiba kok habis ditambang itu saya pun tidak tahu. Tiba-tiba sudah habis. Habis ya. Terus gimana langkah panjenengan waktu itu? itu? Kan saya itu cari yang jaga situ, tanyanya gitu. Oh iya, mungkin katut gitu. Ya itu dulu secara kekeluargaan saja gitu ya. Ya saya tunggu. Ini mau hari raya kan masih repot kan, bagi-bagi sembako itu. Kalau pas hari raya yang bagi-bagi sembako? Mungkin bosnya lah. Bosnya, ya, pengusahanya. Terus tak tunggu lepas hari raya, terus saya situ lagi nemui yang jaga. Katanya disampaikan tapi belum datang. Saya tunggu lama-lama ya, saya punya kepala desa ya, saya tuh lapor. Yeah. Lapor kepala desa itu gimana? Ya menuntut keadilan saja lah. Gimana? Pak lurahnya ya begitu. Ya saya urus tapi tambang saya enggak tahu. Masalah tambang itu saya betul-betul enggak tahu. Pak kepala desa enggak tahu kalau ada tambang di situ. Tahu lah, tahu enggak nih ya, bikin bicara enggak tahu. Saya pun enggak tahu gitu. Itu dekat enggak dengan wilayah atau tambang? Wilayah tambang dengan dekat, balai desa? Dekat, cuma berapa kilo aja. 1 kilo? Kurang lebih 1 kilo ya. Itu Pak kepala desa? Iya. Mboten persoblas. Katanya gitu. Ya saya sudah lah, kalau enggak kan saya pulang. Ya nanti saya urus gitu. Saya balik ya sudah, terus 2 hari kemudian ya malam pukul 8 ada tamu sama ponakan saya itu. Terus katanya itu punya lahan kamu di tambang ya? Iya Pak. Loh yang nambang aku ambil. Terus saya ditanya banyak-banyak, saya enggak mau tanya. Besok pagi saya antar ke lokasi aja. Itu siapa yang datang itu Pak? Buser katanya. Buser? Buser dari polisi maksudnya? Enggak tahu. Pokoknya namanya Buser Alek. Kok tahu jenengan namanya Alek? Iya, kan sering ya, sekarang kan sering hubungi gitu. Oh. Itu yang terus besok itu
teman-teman media itu kan temannya awet gitu. Oh. Langsung diajak kalau kadang ke rumah saya terus tanya-tanya saya antar ke lokasi gitu. Jadi saya tidak banyak waktu itu saya antar saja ke lokasi biar tahu lah. Iya. Lokasinya. Terus akhirnya? Ya itulah terus tidak tahu akhirnya. Upaya mediasi yang tadi Ya, terus itu ada mediasi katanya di balai desa. Ya. Katanya Pak Lurah terus itu ada bersih desa, terus itu diundur dulu hari Kamis, jadi benar ada 1 minggu diundur itu kan. Mediasi pagi semua kumpul, tapi Bu Tampi tidak datang. Siapa? Yang Nambang. Oh, yang Nambang nggak datang? Nggak datang. Diwakilkan? Cuma surat saja, wakil surat. Suratnya? Suratnya yaitu nempuh jalur hukum. Oh, dari pihak tambang? Nempuh jalur hukum. Jalur hukum. Iya. Maksudnya bagaimana jalur hukum ini? Tidak tahu maksudnya apa. Mungkin ya. Bukankah yang menjadi korban ini harusnya jenengan kan begitu? Iya, tapi kan yang tadi itu Pak Lurah ya. Tip surat Pak Lurah sama Pak Lurah yang dibaca. Tidak bisa hadir, tempuh jalur hukum saja gitu. Pak Yani kenal dengan pengusaha tambangnya ini? Kalau namanya Bu Panti tidak kenal, Bu Tampi itu tidak kenal. Bu Tapi? Ya Bu Tampi kan orang sini, orang Tulungagung sini. Perempuan? Perempuan. Utaranya Mujang satu ini. Katanya belum. Tapi belum kenal dan belum pernah ketemu orangnya. Ya. Dulu katanya ya mau dipertemukan gitu katanya, tapi ya saya tunggu kalau yang jaga itu katanya nanti saya telepon kamu kalau biar bertemu Bu Tampi, tapi ternyata tidak ada. Iya. Jalur hukum dari itu pertemuan atau mediasi yang direncanakan oleh kepala desa itu kapan, Pak? Hari bulan ini. Bulan kemarin. Bulan Mei. Iya, bulan Mei. Setelah hari raya kan Mei, April hari raya Mei ya. Valdes itu. Mungkin ya. Ya, saya dengar ada saling lapor ke polisi juga, Pak. Ya itu katanya media, saya kan dipanggil terus itu diajak saya lapor ke Polres dulu. Saya ikut itu lapor ke Polres. Tapi katanya sudah dilaporkan katanya, tapi saya tidak tahu. Yang dilaporkan siapa? Tidak tahu, katanya Bu Tampi sama ini sudah lapor itu. Melaporkan jenengan. Bukan dilapor kula napa dipunti mboten ngertos. Oh, sampai hari ini juga belum ada pemanggilan dari Polres untuk keterangan gitu belum ya? Belum ada. Terus ini hari saya ada panggilan dari Polres. Saya masih sini. Gitu. Tapi saya sudah ada surat-surat, tidak banyak tanya lah ya, itu sudah ada surat-suratnya dari balai desa, dari Pak, legalitas dari tanah itu yang membuktikan itu milik jenengan apa? Ya kalau itu kan sudah turun temurun, cuma itu orang dulu kan kalau sertifikat kan tidak ada, kan hanya petok itu ya, petok apa itu? Petok D ya. Terus itu kan orang dulu tulisan tangan lah. Tidak ada kan kan sekarang tidak ada tahun berapa itu. Dapat berapa kemudian tahun itu saya lihat dari buyut saya itu kan saya umurnya 100 bunjul. Mbah saya lagi berapa terus bapak saya turun temurun ya. Cuma kalau sertifikat tidak ada, cuma saya pipil pajak sama namanya itu hanya lah. Pipil pajaknya setiap tahun yang bayar, Pak? Saya yang bayar saya. Luas tanahnya berapa itu, Pak, yang di? Kalau semua yang ditambang itu hanya mungkin sekitar kurang lebih 40-an 40-an are lah. 40 ru. Ya, kalau semua tanahnya itu kan semua sama adik saya itu kan ada 300 lebih. 300 ru lebih. Ini 40. Hanya 40 ya nggak apa-apa, Pak. Ya nggak apa-apa, cuma kan gimana ya itu kan
walaupun kan yang lola kan saya, tapi kan harus ada apa ya, ada apa ngomong-ngomong kan ada petongnya begitu ya. Banyak. Kalau 40 itu untuk warga desa nggak hanya sedikit ya, tapi untuk kota itu luas. Itu kalau itu diambil untuk uruk apa di yayasan atau masjid atau apa kan enggak apa-apa. Itu kan dijual, Pak. Uruk itu dijual. Karena hasil tambangnya itu berupa uruk itu kan. Uruk ya batu. Ya batu. Tapi kan dijual kalau dikasih apa yayasan sosial kan enggak apa-apa memang itu. Tapi ini kan itu dicairkan bisnis uang. Gitu ya. Bisnis itu. Kalau di total dari 40 tanah yang wilayahnya jenengan yang dibikin tambang ini diserobot tanahnya itu kira-kira berapa kubik Pak? Waduh, saya tidak bisa hitung Pak. Kalau panjangnya tingginya saja begitu, panjangnya segitu kan berapa kalau hitung kubik enggak sudah berkibik-kibik gitu ya. Berkibik-kibik. Enggak bisa dihitung dengan jari. Lah kalau satu berapa bego itu kalau 3 kan sudah satu truk koyo. Satu truknya sekarang berapa? Tidak tahu. Saya kalau masalah itu tidak pernah masalah kotanya satu truknya. Ya kalau saya beli uruk biasa itu 100. Dari bayarnya saya 200 itu sama truknya. Oke. Itu beli uruk itu dulu. Berikutnya bagaimana Pak Yan upaya jenengan meminta keadilan? Ya gimana ya sebetulnya saya hanya minta ganti rugi aja lah ya tapi dia minta jalur hukum ya udahlah itu yang dilayani saja begitu ya. Kalau ganti rugi berapa Pak? Udah tahu kan kalau saya tanya begini nanti saya melebihi itu kan pemerasan jadi kan saya enggak ya ikut saja dia lah. Ikut aja sebenarnya, manut aja lah gitu ya. Tapi sayangnya waktu mediasi enggak ada tuh. Anda ingin mengatakan bahwa pengusaha ini tidak punya itikat baik untuk tidak tahu Pak, kalau macam itu kalau punya itikat baik kan mungkin datang saja bahkan menemui saya gitu kan. Saya tidak minta yang lebih-lebih. Sajane Pak Yan ini uangnya penaan gitu ya. Ya sebetulnya saya tidak minta lebih-lebih apa atau yang ada situ. Tapi dia itu kan tidak tahu lah. Nggak tahu dan. Ya pama itu kan diambil untuk apa? Untuk diambil untuk yayasan, untuk mudah masjid. Kalau kan tidak apa-apa. Memang itu kan tanah negara. Saya hanya mengelola saja. Kalau saya tapi heran saya itu sebelahnya itu kok bisa sudah ada sertifikatnya itu saya heran. Padahal sama-sama punya itu kan tidak ada sertifikatnya. Di sekitarnya itu ada sertifikat atas nama warga itu? Iya, tapi saya heran ngurusnya itu kapan kan saya heran. Tapi ya tidak apalah, memang uang itu bisa kuasa gitu ya. Pak, kalau sudah begini dan belum ada titik temu pada saat mediasi dan bahkan sudah ada yang ingin menempuh jalur hukum dan tadi jenengan juga ngeladeni begitu ya. Iya ya begitu. Macam mana lagi ya kalau sudah dia minta itu kan sini ya ikut saja. Apa kemudian harapan panjenengan untuk penyelesaian masalah ini? Ya tidak tahu kalau macam ini di macam mana urusannya kan. Sebenarnya kan malah ruwet Pak ya kalau macam ini. Andai kata pengusaha ini ada di ruangan ini dan jenengan ingin menyampaikan sesuatu, kira-kira apa yang jenengan ingin sampaikan, Pak Suyan? Kalau ada ya gimana ya, kalau menurut saya ya barang itu kan ya enggak ya gimana ya biasa-biasa maksudnya itu kalau harga masalah kan ya sesuai dengan kanan kirinya itu disesuaikan. Kan sudah diambil
sebelah-sebelahnya sudah diambil kan dibeli. Berarti sekarang posisinya gerong ya Pak ya? Ya, dalam. Dalam ya? Lebih dalam, punya saya itu kan lebih dalam lagi dari yang lain. Orang-orang punya itu lebih dalam. Berarti setelah dikeruk itu kemudian nggak bisa ditanami atau? Ya bisa, cuma bisa. Kan bisa, masih bisa. Masih bisa. Oke. Nggak tahu lah itu macam mana usahanya. Saya masih ikut itu di yang media itu. Padahal di desa ya Pak ya. Padahal di desa itu biasanya apapun ada orang apa gitu mesti kula nuwun dulu gitu ya. Ya iyalah, ya mesti itu. Amin nyuwun sewu atau kula nuwun apalah istilahnya ya. Iya, mau pinjam barang pun mesti ya. Dan ini sama sekali pada saat mau ada penambangan sampai tiba-tiba sudah dikeruk itu ya. Seandainya diberitahu ya udahlah, kalau diberitahu sudah habis macam mana lagi kan ganti rugi sekian kan nggak apa-apa. Sebenarnya jangan manut-manut saja kan tuh. Ya sudah habis macam mana lagi. Sebetulnya kalau sama istri saya kan nggak boleh, tapi imbasnya kan banjir. Banjir itu melanda terus di itu. Kenapa kok ada potensi banjir di situ Pak? Nah nanti kalau dengar saja nanti kalau musim hujannya terus deras itu banjir itu bisa longsor tanah bisa sekitarnya bisa longsor ke situ ya, iya. Karena di kembang itu ya. Iya. Banjirnya yang itu, airnya yang bikin susah nanti. Ya. Bagaimana lagi? Macam mana lagi gitu ya? Iya. sudah terjadi ya udah. Macam mana lagi nih? Macam pula apalah. Sudah terjadi ya. Iya. Tapi saya itu enggak jadi orang pasrah saja lah. Itu semua yang ngatur Tuhan itu biasa. Pasrah. Iya. Pasrah itu maksudnya gimana? Maksudnya apa? Semua rezeki apa? Kan saya enggak mimpi kok minta apa ini uang segini enggak mimpi. Karena saya itu bukan keringat saya. Kalau misalkan nanti ada putusan hukum misalkan itu jenengan nggak dapat apa-apa, tetap diterima ya? Ya diterima apa adanya. Jenengan sebagai warga yang sangat nurut Pak. Iyalah Pak. Walaupun ditindas, walaupun dijadikan menjadi korban dalam proyek ini. Anak saudara tidak ada yang punya ide bagaimana protes lebih? Ya anak ada, cuma kan saya bilang kalau memang bukan rezekimu ya udah jangan dikejar tuh. Jarang loh Pak ada orang kayak jenengan ini sekarang ini. Terus macam mana lagi ya kalau sudah begini walaupun kan enggak bisa. Saya tidak jadi orang itu enggak mencari harta, enggak pernah Pak saya. Karena rezeki itu kan sudah ada yang ngatur tuh. Di saat yang lain ya, kena dikit aja wis teriak-teriak. Enggak pasal terus marah-marah dikaro, enggak pernah saya. Ya udahlah memang bukan rezeki saya gitu saja. Kalau bukan rezekinya ya malah sudah di tangan kan hilang juga. Itu. Intinya manut saya gitu ya. Manut apa sing dikendaki oleh yang kuasa gitu ya Pak ya. Itu lah. Oke, pesan jenengan untuk mungkin perangkat desa, pesan untuk masyarakat apa Pak? Ya pesan-pesan masyarakat ya kalau nanti ada imbasnya masalah banjir jangan nyalakan yang seperti saya, padahal kan sudah saya tidak jual itu. Itu semua nanti air itu lewatnya situ ya. Di situ. Makanya istri saya sudah pesan jangan dijual, nanti kalau dikeruk itu kamu uang habis, nanti kamu dari cemoohan orang banyak gitu. Sudah ada warning begitu dari istri? Ya, dia berangkat tuh. Dulu ikut di sana mau lihat itu pun saya ditarik, tidak boleh karena dalam sekali. Kalau jatuh ya mungkin
tidak bisa bangun. Itu dalam. Yang digeruk dalam sekali. Dalam sekali dulu. Makanya itu istri saya pun tidak berani dari jauh. Saya pun jalan tidak boleh. Kalau jatuh ya tidak bisa bangun, sudah batu kan. Ya. Baik Pak Suyani, terima kasih rawuhnya. Iya, sama-sama. Sehat selalu. Ya, amin. Kalau pas lewat depan ini mampir, iya. di depan ada warung kopi, kita mampir diskusi, gitu ya. Dihabiskan Pak kopinya Pak.